bahwa memang ada ketidakbenaran dalam soal kasus ini. Belum lagi kemudian keterangan ahli. Masa nggak ada keterangan ahli yang bisa mengatakan bahwa itu palsu? Masa tidak ada juga kemudian surat yang bisa mengatakan itu palsu? Banyak sekali. Bahkan ketika Dirtipidum itu melakukan press conference, terlihat di situ. Acak-adul semuanya. Transkrip nilainya nggak karu-karuan. Kemudian ternyata dia registrasi untuk sarjana muda. Kemudian tidak jelas apakah dia selesai S1 atau tidak. Ijazahnya juga nggak karu-karuan. Yang menurut Dr. Tifa setelah dilakukan dengan metode matematika Bayesian, itu perbedaan antara Jokowi 1 dan Jokowi 2 dia katakan. Ada kelompok foto yang kacamata, hidungnya mancung, ada kelompok Jokowi yang gak pernah kacamata, sama-sama kurusnya seperti sekarang. Itu beda, perbedaannya sampai 97 sekian persen. Bisa dilihat di tweetnya Dr. Tifa. Nah, karena itu memang sangat aneh ketika kemudian Bareskrim Mabespori seolah kehilangan daya untuk menggali informasi sebagai bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ini. Tetapi ketika orang-orang yang tidak punya legal standingnya mengadukan, ada yang namanya Pradi Bersatu. Dan Bang Karni harus tanggung jawab. Karena Pradi Bersatu itu mengadukan setelah mendengarkan ILC kalau tidak salah. Iya kan? Nonton ILC, lalu kemudian dia merasa tersakiti, merasa dirugikan. Bayangkan, Pradi Bersatu itu bukan manusia. Tiba-tiba dia mengadukan. Atas nama ketua dan sekjen itu soal lain. Tapi Pradi Bersatu. Dirugikan, diterima. Apa yang mereka adukan? Pasal 160 mengenai penghasutan dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai ujaran kebencian. Dan itu ancaman hukumannya 6 tahun semua. Sehingga yang tadinya delik aduan dianggap delik aduan yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Yang ancaman hukumannya hanya 9 bulan, 2 tahun sampai 4 tahun menjadi naik 6 tahun. Dan untuk RRT karena mereka ini pinter-pinter orangnya sampai membuat buku Jokowi's White Paper dinaikkan lagi tawarannya. Tidak hanya pasal yang saya sebutkan tadi, ditambah lagi pasal 32 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Coba bayangkan orang seperti ini setingkat koruptor ancaman hukumannya. Nah karena itu saya mengatakan dari awal gak benar nih kasus ini. Ketika kami kemudian sampai tahap terakhir untuk mengkonfirmasi bagaimana duduk perkara kasus ini digelar perkara.